kami sebagai majelis hakim berdasarkan surat penetapan majelis hakim tanggal 1 Juni 2023 oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan Holong Nirwa Lubis MH selaku hakim ketua, Maryam Zakia SH selaku hakim anggota 1, dan Walila Azaria SH sebagai hakim anggota 2, dan Linda SH sebagai panitera. Kepada seluruh hadirin agar mematikan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan hari ini. Kemudian marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, panitera siap ya? Siap yang mulia. Anggota siap ya? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 135 garing T.G garing 2023 Pengadilan Negeri PBR antara pihak tergugat Ilham melawan tergugat Laila Izza pada hari ini Senin 8 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, ini benar berkas-berkas perkara pada hari ini? Benar yang mulia. Periksa dulu identitasnya. Kepada pihak penggugat, kami periksa dulu identitasnya. Nama Ilham, tempat tanggal lahir Medan 6 Desember 1970. Alamat Jalan Komplek Perumahan Rumah Sakit RT 02 garing RW 01. Pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Saudara tergugat. Benar yang mulia. Apakah saudara penggugat hadir sendiri atau diwakili? Baik, selanjutnya kami akan memeriksa berkas dari tergugat. Nama Laila Izza, tempat tanggal lahir Keliling Parung 17 Oktober 1981, alamat Jalan Firdaus Gang Sadar 002 garing 001. Pekerjaan guru, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Apakah benar saudara tergugat? Benar yang mulia. Apakah saudara penggugat hadir sendiri atau diwakili? Saya hadir sendiri yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah hadir sendiri atau diwakili? Saya hadir sendiri yang mulia. Baiklah, setelah memeriksa identitas tergugat dengan tergugat sudah selesai, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mengajak penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan. Mediasi ini dilakukan 30 hari. Diharapkan terjadinya mediasi dapat mencapai kesepakatan dan perdamaian. Dapat dipahami? Baik yang mulia. Baik, kepada penggugat, mediatornya dipilih oleh majelis atau dipilih sendiri? Dipilihkan saya yang mulia. Baik, bagaimana dengan tergugat? Dipilihkan yang mulia. Baik, karena para pihak memilih dipilih mediatornya, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Rizky Saputra SH sebagai mediator dalam perkara ini. Diharap dengan telah terjadinya mediasi dapat mencapai kesepakatan bersama dan perdamaian. Baik panitera, 30 hari mulai dari sekarang tanggal berapa? Senin 16 Mei 2023 yang mulia. Tepat pukul 10, apakah ada persidangan lain? Tidak yang mulia. Anggota ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Baik, sidang akan ditunda selama 7 hari dan akan dibuka Senin 16 Mei 2023 tepat pukul 10 Indonesia bagian Barat dengan agenda hasil mediasi dari para pihak kepada para pihak
tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan serni. Baik, sidang akan ditunda selama 30 hari dan akan dibuka Senin 16 Mei 2023 tepat pukul 10 Indonesia bagian Barat dengan agenda hasil mediasi dari para pihak kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang kedua, pembacaan gugatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 135 garing PDT titik D garing 2023 garing Pengadilan Negeri titik PBR titik antara pihak penggugat Ilham melawan tergugat Laila Iza. Pada hari ini sidang 16 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, majelis telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Muhammad Rizky Esa yang menyatakan bahwa perdamaian yang ditempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Saya siap saat ini juga. Kepada saudara penggugat dipersilakan untuk mengatakan surat gugatannya ke meja majelis hakim. Ya, dipersilakan dulu kembali. Kasih Yang Mulia. Baik, kepada saudara penggugat dipersilakan untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih Yang Mulia. Pekanbaru 1 April kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanda tangan di bawah ini nama Ilham dalam Medan Komplek Perumahan RT 002 garing RW 001 Pematang Rebat Kecamatan Berengat Barat Kabupaten Ibu. Dengan ini mengajukan gugatan non prestasi terhadap tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tersebut telah disepakati peminjaman uang yang dilakukan oleh tergugat senilai 449.819.000 dan 120 juta sehingga total dari uang yang dipinjamkan penggugat kepada tergugat sebesar 569.819.000 yang diterima oleh tergugat dari penggugat sesuai dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat. 2. Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut membuat suatu kesepakatan. Tanda tangan adapun inti dari kesepakatan yang dimuat dalam surat pernyataan tersebut adalah tergugat akan melakukan pengembalian dengan cara bertahap atau mencicil hingga lunas dengan nominal antara 20 juta minimal sampai dengan 30 juta ataupun lebih, yang mana akan dilakukan pembayaran pada minggu keempat setiap bulannya. Bahwa tergugat yang mana sebelum surat pernyataan ini dibuat bahwa pada tanggal 24 September 2020 telah membayarkan hutang tersebut kepada penggugat untuk pertama kalinya sebesar 30 juta rupiah. 3. Bahwa dengan iktikat baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini belum juga membayarkan hutangnya. 4. Bahwa kedua tergugat telah melanggar pasal 1238 KUHP Perdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari berkaitan sendiri, yaitu bila berkaitan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan karena tidak ada iktikat baik tergugat untuk melakukan prestasi sebagaimana mestinya telah membawa kerugian kepada saya.
5. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan malprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian hutang piutang yang dibuat dengan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat. 3. Menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan cedera janji atau prestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian. 4. Menetapkan hutang tergugat 569.819.000. 5. Menyatakan sah dan berharga sisa jaminan atas sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Keliling Perumahan Maharani, Regensi Blok D nomor 8 RT garing RW 008 garing 007 Tanggerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada di dalamnya. Sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Firdaus, Gang Sadar 002/001, Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada di dalamnya. 6. Menghukum tergugat secara untuk membayar kepada penggugat kerugian material sebesar 569.819.000 ditambah 256.418.000 sama dengan 826.238.000. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat kerugian imaterial sebesar 500 juta. 8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah setiap hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan tersebut sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan. Saudara tetap pada gugatan saudara atau ada perubahan? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan tersebut. Kembali tergugat, apakah keberatan dengan keabsahan tergugat? Yang mulia, kami keberatan dengan keabsahan surat tersebut sehingga kami akan mengajukan jawaban. Kami meminta waktu 1 minggu yang mulia untuk menyiapkan jawaban kami yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa baiknya? Senin 24 Mei 2023 yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin 24 Mei 2023 kepada partai untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini resmi kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata dalam sidang pertama dengan nomor perkara 53/G/2023 garing Pengadilan Negeri PPF antara pihak penggugat Ilham melawan tergugat Laila Iza pada hari ini Senin 24 Mei 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu saya memohon untuk sidang tetap dilanjutkan yang mulia. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara tidak siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Baik, untuk saudara tergugat silakan membacakan surat jawaban gugatannya. Baik yang mulia. Pekanbaru 24 Mei 2023 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, nomor perkara 135/PDT.G/2023 Pengadilan Negeri PBR. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami yang tersebut dan bertanda tangan di bawah ini nama Laila dahulu alamat Jalan Keliling Perum Maharani Regensi Blok D nomor 8 RT RW 008007 Keliling Tangerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekarang alamat Jalan Firdaus Gang Sadar 002/001. Dengan ini mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi atas gugatan manifestasi yang diajukan oleh beralamat di Jalan Komplek Perumahan RS RT 002/RW 001 Keliling Pametang Raba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Ibu Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam eksepsi. 1. Mengenai penggugat tidak beriktikad dalam baik mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dalam pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap hakim, mediator, para hakim atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam pasal 6 ayat 1 Perma 1 tahun 2016 disebut bahwa para pihak wajib inversan menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarang menganggap kehadiran langsung. Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. 1. Para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. 2. Salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Bahwa berdasarkan uraian di atas apa yang dilakukan penggugat dapat dinyatakan tidak beriktikad karena ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah berdasarkan daftar absensi mediasi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022. Penggugat tidak hadir dalam mediasi tanpa alasan yang sah dan juga pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 penggugat juga tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah. Maka berdasarkan uraian di atas, penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Maka kami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat menerima oleh hakim. Memeriksa perkara ini ditegaskan dalam pasal 2 Perma nomor 1 tahun 2016. 2. Gugatan penggugat kabur terhadap objek sita jaminan. Bahwa yang didalilkan di dalam gugatan penggugat pesita nomor 11 halaman 5 memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu. Sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Keliling Perum Maharani Regensi Blok D nomor 8 RT RW 008/007 Keliling Tangerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Firdaus Gang Sadar 002/001 Keliling Tangerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat sangat tidak cermat dan tidak jelas karena seperti yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Keliling Perum Maharani Regensi Blok D nomor 8 RT RW 008/007. Bahwa benar saat ini tergugat ada menempati sebidang tanah dan bangunan di Jalan Firdaus Gang Sadar
002/001 keliling Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Akan tetapi faktanya saat ini tanah bangunan tersebut belum menjadi milik tergugat karena rumah tersebut masih menjadi jaminan utang kepada pihak, yaitu PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam berdasarkan surat akad pembiayaan murabahah pada tanggal 1 April 2019, di mana tanah dan bangunan tersebut masih menjadi hak dari PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam. Dari sini kami melihat adanya ketidaktelitian penggugat dalam mengajukan sita jaminan tersebut karena objek yang menjadi sita jaminan tersebut saat ini bukanlah sepenuhnya milik dari tergugat, melainkan ada hak dari pihak, yaitu PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam. Gugatan kurang pihak bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sita jaminan adalah milik tergugat, namun faktanya sampai saat ini objek tersebut masih menjadi hak PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam dan bukan sepenuhnya menjadi hak dari tergugat, sehingga secara hukum sebidang tanah dan bangunan di Jalan Firdaus Gang Sadar 002/001 keliling Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru adalah hak dari PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam, maka jelaslah gugatan penggugat kurang pihak karena tidak memiliki PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam sebagai tergugat ataupun turut tergugat. Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut, maka pada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Gugatan penggugat kabur dikarenakan petitum tidak didukung dengan posita dan posita bertentangan dengan petitum. Bahwa menurut ahli Profesor Dr. Anus Sudingno Mertokusimo SH, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang termaktub pada pasal 8 ayat 3 yang berbunyi upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan jelas dan tertutup. Bahwa menurut ahli Muhammadiyah dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat atau seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat atau seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada penggugat apabila majelis hakim pengadilan negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat lain nantinya, maka kiranya kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti dan saksi. Saudara penggugat, apakah ingin mengajukan bukti dan saksi? Ya yang mulia, saya akan mengajukan bukti-bukti dan saksi saya yang mulia. Baik, kapan saudara siap dengan bukti saudara? 3 minggu yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Saya keberatan yang mulia. 3 minggu adalah waktu yang sangat lama, lebih dari cukup untuk merekayasa alat bukti. Apa maksud saudara merekayasa alat bukti? Yang mulia, penggugat seharusnya menyiapkan alat-alat bukti jauh-jauh hari sebelumnya jikalau yakin gugatannya benar dan sesuai dengan fakta. Baik, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu dirasa cukup untuk penggugat menyiapkan bukti. Dengan demikian, sidang akan ditunda 1 minggu dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Tanggal berapa, Panitra? Senin 1 Juni 2023 yang mulia. Tepat pukul 10. Apakah ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 1 Juni 2023 kepada pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang perkara hari ini resmi kami tutup. Sidang pengadilan negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 1 PDT.G/2023 Pengadilan Negeri PBR antara pihak penggugat Ilham melawan tergugat Leila Iza
Pada hari ini, Senin, 1 Juli 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini memeriksa bukti tertulis dan saksi dari penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan bukti dan saksi saudara penggugat? Sudah siap Yang Mulia. Kepada saudara penggugat, dipersilakan untuk mengantarkan surat alat bukti ke meja majelis hakim. Terima kasih. Dipersilakan. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, apakah saudara penggugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara pada hari ini? Iya Yang Mulia. Kami akan menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saudara Isro Wahyudi dan Saudara Ratunggi. Panitia tolong memberikan para saksi daripada pihak tergugat. Kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada hakim anggota 1, silakan untuk mengambil sumpah dari saudara Isro Wahyudi dan saudara Ratunggi. Saudara saksi yang akan bersumpah, saya hanya akan membantu memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang benar. Ya, silakan duduk kembali. Kepada saksi Isro Wahyudi dipersilakan duduk kembali dan saksi Ratunggi dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Saksi 1, nama saudara, Isro Wahyudi, tempat dan tanggal lahir saudara, Pekanbaru, 29 April 2000, kebangsaan saudara, Indonesia, tempat tinggal, Jalan Kok, Perumahan, RSRT 002 R001, agama dan pekerjaan saudara. Islam, pekerjaan saya pegawai negeri. Apakah saudara bersedia menjadi saksi penggugat? Iya, saya bersedia mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan kedua pihak yang perkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat. Apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya adalah teman penggugat sejak 2015 yang mulia. Apakah saudara tahu tentang pinjaman tersebut? Iya, saya tahu yang mulia. Dari mana saudara tahu kalau pinjaman uang tersebut? Karena saya pernah diperlihatkan surat pernyataan pinjaman yang disepakati oleh dua pihak tersebut yang mulia tersebut yang mulia. Sejak kapan tergugat meminjam uang tersebut? Pinjaman sudah tertanggal 20 Oktober 2022 yang mana kegunaan tersebut adalah juga sebagai model bisnis dari terbuat oleh tergugat. Berapa pencicilan pinjaman tersebut per bulannya? Pencicilan hingga proses setiap bulan adalah 20 juta rupiah, minimal sampai dengan RP 30 juta rupiah atau lebih, yang mana akan dilakukan pembayaran pada minggu keempat setiap bulannya. Apakah saudara tahu bukti surat penggugat pada poin 1, 2, dan 4 tersebut? Iya, saya tahu yang mulia. Apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan di dalam persidangan ini? Tidak yang mulia. Apakah dalam penyampaian keterangan saat ini saudara ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak yang mulia. Saya rasa keterangan dari saudara sudah cukup. Apabila keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan saya panggil lagi. Silakan saudara meninggalkan ruangan sidang. Siap yang mulia. Kepada panitia tolong panggilkan saksi 2 atas nama Ratunggi Hasibuan. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi kedua atas nama Ratunggi Hasibuan. Ya, saksi, nama saudara, Ratunggi Hasibuan yang mulia. tempat tanggal lahir, Gambar 10 Juli 2000 yang mulia. kebangsaan, Indonesia yang mulia. tempat tinggal, Jalan Firdaus Gang Sara 002 001 Kelurahan Tangkram Darua yang mulia. agama dan pekerjaan saudara. Islam, pekerjaan saya pegawai negeri yang mulia. Apakah saudara bersedia menjadi saksi dari penggugat? Ya, saya siap yang mulia. Apakah saudara ada hubungan darah dengan kedua pihak
yang berperkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan terlebih yang mulia. Apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya adalah rekan kerjanya yang mulia. Apakah saudara tahu tentang peminjaman uang tersebut? Saya tidak pernah melihat bukti perjanjian pinjaman tersebut, akan tetapi saya pernah melihat tergugat membayar cicilan kepada penggugat sejumlah 20 juta rupiah yang mulia. Apakah saudara mengenal tergugat? Saya tidak pernah bertemu dengan tergugat yang mulia. Apakah saudara tahu ada uang pinjaman yang diterima tergugat? Saya tidak tahu yang mulia. Baik, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan di dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudara uraikan? Iya. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak. Ya, keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam persidangan berikutnya jika keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Ya, kepada saudara penggugat, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan kepada saudara saksi? Tidak yang mulia. Ya, baik. Saya rasa keterangan dari saksi sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya jika keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baiklah, agenda selanjutnya adalah persidangan pembuktian dari saudara tergugat. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara ingin mengajukan bukti dan saksi saudara? Iya yang mulia, tergugat ingin mengajukan bukti-bukti dan saya akan membawa saksi. Karena itu saya meminta waktu 1 minggu untuk menyiapkannya yang mulia. Baik, kami akan memberi waktu 1 minggu kepada tergugat untuk menyiapkan dua bukti-bukti dan saksinya. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan lagi pada minggu depan. Tanggal berapa Panitra? Senin 8 Juni 2023 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 8 Juni 2023 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini resmi kami tutup. Liputan baru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 135-PDT-D-2022 Pengadilan Negeri PBR antara pihak penggugat saudara Ilham melawan tergugat saudari Lele Liza pada hari ini Senin 8 Juni 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu saya memohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan surat bukti dan saksi saudara tergugat? Siap yang mulia. Kepada saudari tergugat dipersilakan untuk menyerahkan bukti saudari ke meja majelis hakim. Baik yang mulia. Saudari dipersilakan untuk kembali. Baik, saudara tergugat, apakah sudah jelas dengan bukti dari saudari tergugat? Yang mulia, saya rasa cukup. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis dari tergugat sudah selesai, apakah saudari tergugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudari pada hari ini? Iya yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi yaitu saudari Fitri Rosina dan saudara Rehan. Baik, Panitra tolong penginginan para saksi dari pihak tergugat. Baik yang mulia, kepada saksi tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada Hakim nomor 1 silakan mengambil sumpah dari saudara Rehan dan saudara Fitri. Ya, kepada saudara Rehan dan saudari Fitri Rosina dipersilakan berdiri. Ikuti kata-kata saya hanya membantu untuk memaparkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah
dipanggil kembali. Kepada saudari Titi Rosina, silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, kepada saksi siap ya. Saksi 1, nama saudara. Rehan, yang mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara. Pekanbaru 29 April 2000. Kebangsaan saudara. Indonesia. Tempat tinggal saudara. Jalan Pahlawan nomor 23 Pekanbaru yang mulia. Agama dan pekerjaan saudara. Islam, panggilan saya pegang negeri. Apakah saudara bersedia menjadi saksi tergugat? Ya, saya bersedia yang mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan kedua pihak yang berperkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat maupun tergugat yang mulia. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya adalah sekretaris dari yang mulia. Sejak kapan Anda kenal dengan saudara-saudari tergugat? Sejak 2018 yang mulia. Apakah saudara tahu tentang pinjaman uang saudari tersebut? Saya tidak tahu yang mulia, tapi saya mengetahui pinjaman oleh ibu. Bagaimana Anda mengetahui pinjaman uang itu oleh saudara-saudari tergugat? Saya pernah melihat itu membayarkan cicilannya. Baik, kepada saudari tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya, jika keterangan saudari masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silakan saudari meninggalkan ruangan sidang. Kepada panitia tolong panggilkan saksi 2 atas nama Titi Rosina. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi kedua atas nama Putri Rosina Daula. Ya, saudara saksi. Nama saudari? Fitri Rosina. Tempat dan tanggal lahir saudari? Pekanbaru 20 April 2001. Kebangsaan saudari? Indonesia yang mulia. Tempat tinggal saudari? Jalan Pahlawan, Pesantren Kelurahan Firdaus yang mulia. Agama dan pekerjaan saudari? Saya Islam dan pekerjaan saya pegawai negeri yang mulia. Apakah saudari bersedia menjadi saksi dari tergugat? Ya, saya bersedia yang mulia. Apakah saudari ada hubungan dengan kedua pihak yang berperkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pihak yang mulia. Apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya adalah teman dari tergugat yang mulia. Sejak kapan saudari mengenal tergugat? Saya mengenal tergugat sejak tahun 2016 yang mulia. Apakah saudari mengetahui pinjaman tersebut? Yang saya tahu, teman saya meminjam uang tersebut yang mulia. Dari mana saudari mengetahui tergugat meminjam uang tersebut? Saya pernah sekali menemani saudari membayar cicilan pinjaman tersebut yang mulia. Apakah saudari mengenal penerima uang cicilan tersebut? Saya tidak terlalu mengenal yang mulia. Baik, apakah ada keterangan lain yang ingin saudari sampaikan di dalam persidangan selain keterangan yang tadi saudari utarakan? Tidak ada yang mulia. Apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudari ditekan serta diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak yang mulia. Ya, kepada saudari tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada saudari saksi? Tidak yang mulia. Baik, keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya, jika keterangan saudari masih diperlukan, saudari akan dipanggil kembali. Silahkan saudari meninggalkan ruangan sidang. Baiklah, untuk membacakan putusan akan dilaksanakan pada minggu depan. Tanggal berapa Panitra? Senin 16 Juni 2023 yang mulia. Tepat pukul 10. Apakah ada sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada hari Senin 16 Juni 2023 pukul 10 Indonesia bagian Barat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 135 garing PDT titik G titik garing 2022 garing PN titik PWR titik antara pihak penggugat Khairul Ilham melawan tergugat Leila Tiza pada hari ini Senin 16 Juni 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
hari ini pembacaan putusan kepada saudara penggugat dan saudari tergugat dimohon agar memperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 135 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Negeri Pekanbaru demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara saudara Khairul Ilham, tempat tanggal lahir Medan 6 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, beralamat di Jalan Komplek Perumahan RS RT.002 garing RW.001 Kelurahan Pematang Rebak, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Tidung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara Ilham Roland L. Pangaribuan SH, Robi Martiko SH, Ramadan Saputra SH, dan Wesley Samuel S. Siburian SH. Kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum dan mediator Roland L. Pangaribuan SH, berkantor di Jalan Raya Wali nomor 55A, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2023 di bawah nomor reis nomor 433 garing SK garing PDT garing 2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebutkan sebagai penggugat. Lawan Laila Izza, alamat Jalan Keliling Perum, Maharani Regency Blok D nomor 8 RT garing RW.008 garing 007 Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenai Raya, Kota Pekanbaru, sekarang beralamat Jalan Firdaus Gang Sadang 002 garing 001 Kelurahan Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halia Parpeleyapi Siregar SH dan Halifal Halis SH MH, advokat penasihat hukum dan konsultan hukum, berkantor pada kantor hukum Ali Akbar Peleyapi Siregar SH dan asosiates yang beralamat di Jalan Karyatani nomor 86 Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2023 di bawah nomor reis nomor 710 garing SK garing PDT garing 2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Telah membaca surat gugatan yang didaftarkan penggugat dan telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tentang urusannya. Perkara dianggap telah membacakan menimbang. Memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tentang dudukannya. Perkara dianggap telah membaca, menimbang dalam surat gugatan pihak menuntut dengan segala kerendahan hati dimohon agar Pengadilan Pekanbaru berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat. 3. Menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan cedera janji garing non prestasi
rupiah. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Keliling Palu, Maharaya Regency Blok D nomor 8 RT RW titik 008/007 Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada di dalamnya. Sebidang tanah berikut bangunan di Jalan Firdaus, Gang Sadar 002/001, Kelurahan Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan tidak terbatas terhadap barang yang ada di dalamnya. 6. Menghukum tergugat secara untuk membayar kepada penggugat kerugian material sebesar 569.819.331 rupiah tambah 256.418.069 rupiah dengan total 826.238.025 rupiah. Sampai gugatan ini didaftarkan dan terus bertambah sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat kerugian imaterial sebesar 500 juta rupiah. 8. Menghukum tergugat untuk membayar paksa kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah setiap hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan. 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilanjutkan terlebih dahulu meskipun ada versi banding atau kasasi menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul, atau apabila majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang dalam surat jawaban pihak tergugat, mohon dengan seadil-adilnya dikiranya pengadilan Pekanbaru berkenan memutus dengan eksepsi. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruh dan setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 3. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tentang pembuktian yang amat telah dibaca, menimbang unsur-unsur perbuatan dan prestasi sebagai berikut. 1. Adanya perjanjian yang sah 1320. 2. Adanya kesalahan atau karena kelalaian dari kesengajaan. 3. Adanya kerugian. 4. Adanya sanksi. 5. Dapat berupa ganti rugi. 6. Berakibat pembatalan perjanjian. 7. Peralihan risiko dan membayar biaya perkara atau apabila masalah sampai dibawa ke pengadilan. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagai tersebut di atas. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur telah dikabulkan, maka majelis hakim tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara, dan oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dalam perkara ini pihak penggugat adalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBG, biaya perkara dalam perkara ini harus
menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000. Dinyatakan kepada penggugat dan tergugat patuh akan putusan. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 November 2023 oleh kami Holong Nirwalowe SH dan saudari Mariam Zetia SH sebagai hakim. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 November 2023 oleh kami Holong Nirwalowe MH sebagai hakim ketua dan saudari Mariam Zetia. Demikian putusan dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami Holong Nirwalowe MH sebagai hakim ketua, Mariam Zetia sebagai hakim anggota 1, Walida Azaria sebagai hakim anggota 2, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 135-G/2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Mei 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Linda Hotmaida Esa, Panitra PKM serta dihadiri oleh kuasa